Baik, kita akan membahas soal nomor 11. Diketahui, daerah asal itu anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Diadakan pemetaan oleh fungsi Gx, di mana Gx itu sama dengan 3x dikurang 2. Ditanya adalah daerah hasil dari pemetaan tersebut. Untuk menyelesaikan soal nomor 11 ini, langkah pertama yang kita ambil adalah kita turunkan lagi ya, atau kita tuliskan ulang lagi rumus fungsinya. Pembahasan. Besar banget ya. Kemudian ambil tadi rumus fungsi Gx sama dengan 3x dikurang 2. Kemudian untuk mencari daerah hasilnya, berarti kita nanti mengganti setiap nilai x dengan himpunan anggota himpunan dari daerah A, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, sama 2. Berarti x-nya ada nanti 5 kemungkinan. Bisa jadi negatif 2, bisa jadi negatif 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Maka jika x-nya sama dengan negatif 2, maka Gx-nya menjadi G negatif 2. Ganti 3x dengan 3 dikali negatif 2, sama dengan berapa ya? Oke, 3 kali negatif 2 itu negatif 6 dikurang 2 ya, negatif 8. Untuk x sama dengan negatif 1, maka ubah Gx menjadi G negatif 1. Dan 3x menjadi 3 dikali negatif 1 dikurang 2. 3 dikali negatif 1, negatif 3 dikurang 2, negatif 5. Untuk x sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah G0, 3x menjadi 3 kali 0 dikurang 2. 3 kali 0, 0 dikurang 2 yang min 2. Kemudian kemungkinan yang keempat, x sama dengan x sama dengan 1, maka ubah Gx menjadi G1. 3x menjadi 3 dikali 1 dikurang 2. 3 dikurang 2 ya 1. Terakhir x sama dengan 2, ubah menjadi Gx menjadi 3 kali 2. Maaf, 3 kali 2. G kali 2 menjadi 3 dikali 2 dikurang 2. 6 dikurang 2 ya 4. Maka daerah hasil dari pemetaan tersebut kita ambil dari hasil dari Gx jika kita buat menjadi 5 kemungkinan x-nya. Ini ya, untuk G2, G negatif 2, hasilnya negatif 8, bayangannya negatif 8. Untuk G negatif 1, bayangannya negatif 5, G0, negatif 2, bayangannya, G1, 1 bayangannya, G2, 4 bayangannya. Maka di sini daerah hasil dari pemetaan yaitu min 8, terus negatif 5, min 5, negatif 5, negatif 2, 1, sama 4. Itu jawabannya si B. Atau kalian mau pakai cara kedua dengan menggunakan tabel ya, pakai tabelnya, dimana ini nanti untuk X ya. X-nya di sini nanti bisa min 2, kemudian min 1, 0, 1, sama 2. Itu untuk X-nya. Nah, ini untuk fungsi X-nya. Fungsi X-nya itu untuk ada 3X, ada min 2. Di sini nanti ada fx.
Oke, kita buat seperti ini. Untuk 3x, jika x-nya min 2, maka 3 dikali min 2, hasilnya min 6. Kalau min 2, ya tetap ya, ini tetap, karena dia hanya berupa angka atau konstanta, maka ini semuanya nanti negatif 2, negatif 2, negatif 2, ini juga min 2, ini juga min 2. Yang berubah itu yang ada variabel atau x-nya. Maka di sini 3 dikali min 1 sama dengan ya min 3. 3 dikali 0 ya sama dengan 0. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Setelah itu fx itu hasil penjumlahan dari kolom yang pertama ini, yang baris yang ini ya. Ini baris yang kedua dengan baris yang ketiga. Kita jumlahkan. Min 6, min 2. Min 6, min 2. Sama dengan min 8. Kemudian ini ya. Min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Terus 0 yang di kolom yang di baris yang kedua 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Lanjut 3 dikurang 2 ya sama dengan 1. Jumlahkan 6 ditambah min 2 sama dengan 4. Maka nanti dapatlah nilai dari daerah hasil pemetaannya itu adalah min 8, min 5, min 2, 1 sama 4. Jadi ini nanti pakai cara 1, ini pakai cara 2. Terserah kamu pakai cara mana aja, mungkin pakai cara kamu sendiri juga boleh ya. Lanjut lagi ke nomor 12. Nomor 12 itu diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b, dan f4 sama dengan 11, f negatif 3, negatif 3, maka nilai dari f10. Untuk menyelesaikan soal nomor 12 ini, kita akan mencari harta karun. Kita cari dulu harta karun. Harta karun di sini itu siapa? Ya, A sama B. Jadi kita cari dulu nilai A sama B, baru kita bisa menentukan berapakah f10 dari sini. Langkah pertama, untuk mencari A sama B, kita buat dulu persamaan. Persamaan itu nanti kita gunakan untuk mendapatkan nilai A sama B. Jadi persamaan yang akan kita cari itu, yang akan kita buat ada 2. Untuk membuat persamaan. Oke, pembahasannya. Di sini, ambil lagi rumus ya. Diketahui fungsi fx itu rumus umumnya adalah ax tambah b, di mana untuk yang pertama, jika f4 sama dengan 11, maka ganti nilai x dengan 4, f4. Nah, ax tambah b ganti nilai x dengan 4 juga, a dikali 4
tambah B. Tadi kan F4 sama dengan 11, ganti nilai F4 di sini dengan 11, maka A dikali 4. Jika kita kalikan antara variabel dengan koefisien, maka yang di depan adalah koefisiennya. A kali 4, 4A gitu ya. Angka selalu di depan, tambah B. Karena di penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, maka bisa kamu balikkan 11 sama dengan 4A tambah 3 menjadi 4A tambah B sama dengan 11. Ini untuk persamaan pertama. Sekarang kita cari persamaan yang kedua, ambil lagi rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Ganti Fx-nya dengan F min 3. F min 3 ganti nilai X dengan negatif 3A dikali negatif 3 tambah B. F negatif 3 kan sama dengan negatif 3, ganti F negatif 3 dengan negatif 3, maka negatif 3A tambah B. Ini juga kita balik karena berlaku sifat komutatif. 3A tambah B sama dengan negatif 3. Ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita eliminasi. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ambil persamaan 1 yaitu 4A tambah B sama dengan 11. Kita akan melakukan penjumlahan atau pengurangan bersusun ke bawah. Negatif 3A tambah B sama dengan negatif 3. Untuk mengeliminasi suatu ini ya, untuk mengeliminasi dua persamaan, kita harus bisa untuk menolkan salah satu dari suku ya. Jadi kita bisa pilih antara A sama B mana yang akan kita nolkan atau kita buat menjadi nol. Kalau misalnya kita coba di sini ya. Kalau kita jumlahkan dua persamaan ini, maka 4A tambah negatif 3 nanti 1A masih bersisa 1, B tambah B masih bersisa nanti 2B. Berarti nggak bisa ya kalau dijumlahkan malah tidak ada yang menghasilkan 0. Bagaimana kalau kita kurangkan? Nah, kalau kita kurangkan, kita lihat dulu. Untuk mengurangkan dua persamaan dan salah satunya 0, maka harus ada suku yang variabel dan koefisiennya persis sama, biar bisa menghasilkan 0 kalau dikurangkan ya. Ternyata B sama B ini koefisiennya sama-sama 1 dan variabel sama-sama B, maka boleh kita kurangkan. Nanti salah satunya akan ada yang bernilai 0. 4 dikurang negatif 3, jadi 4 ditambah 3 ya, 7A. B dikurang B 0, nggak usah dibuat. Di sini 11 dikurang min 3 adalah 14. Maka A sama dengan 14 per 7. A-nya sama dengan 2. Itu kita sudah mendapatkan nilai dari si A. Untuk mencari nilai B, substitusi A sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Persamaannya itu boleh ya pilih yang persamaan 1 atau persamaan 2. Ibu ambil misalnya persamaan 1 4A tambah B sama dengan 11. Ganti nilai A di sini dengan angka 2, maka 4 dikali 2 tambah B sama dengan 11. 8 tambah B sama dengan 11. Jika kita ingin mencari nilai B, berarti kita harus membuat B ini berdiri sendiri. Artinya apa? Kalau misalnya ada persamaan atau penjumlahan seperti ini, yang sesuku atau yang sejenis kita jumlahkan. Yang arti yang sejenis itu adalah angka sama angka, huruf sama huruf, atau pangkat sama pangkat. Itu yang artinya sejenis atau sesuku. 8 sama 11 kan sama-sama angka, berarti mereka sejenis. Sedangkan B ini variabel atau huruf, tidak ada yang sejenis. Maka kalau dia sejenis kita dekatkan atau kita satukan dalam satu rumah atau satu tempat. Di sini kan B-nya tidak ada teman, tidak ada yang sejenis, maka kita pindahkan yang 8 ini ke sebelah kanan. Kalau kita pindah ruaskan 8 ke sebelah kanan, maka tandanya dari positif berubah menjadi negatif. Maka 11 dikurang 8. B-nya sama dengan 3 ya. Oke, dan udah kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan 3. Baru deh
kita bisa menyelesaikan F10. Maka F10 itu berapa? Ambil lagi. Untuk menyelesaikan F10 berarti kita harus buat dulu nih rumus fungsinya. Bentuk fungsi tadi kan awalnya Fx sama dengan Ax tambah B. Maka Fx sama dengan A-nya kan udah diketahui nih, A-nya tadi sama dengan 2, maka ganti nilai A dengan 2 dikali X tambah B-nya tadi 3. Maka Fx sama dengan 2 dikali X, 2 dikali 2X tambah 3, ini rumus fungsinya. Oke, untuk mencari F10, ambil rumus yang ini, rumus fungsi Fx sama dengan 2X tambah 3. Fx sama dengan 2X tambah 3. Ganti setiap nilai X dengan 10, maka F10 sama dengan 2 dikali 10 tambah 3. Maka F10 sama dengan 20 tambah 3. F10 sama dengan 23. Itulah hasil untuk nomor 12 ya, 23 ya. Atau yang C. Lanjut lagi kita menyelesaikan yang 13. 13, relasi dari diagram panah di atas ini, relasi. Berarti antara himpunan A, misalnya di sini, antara A sama B. Himpunan A ke himpunan B, lihat 8 dipetakan kedua, maaf ya, 8 dipasangkan kedua, 8 dipasangkan keempat. Berarti nanti kira-kira hubungannya apa ya? 8 itu anggotanya tadi ada 2 sama 4. Kemudian 9 itu pasangannya 3. Ya, oke. 10 itu pasangannya adalah 2. Kira-kira apakah hubungan antara 8 ke 2 sama 4? 8 ini apakah faktor dari 2 sama 4? Nggak mungkin ya. Apakah 8 ini kelipatan dari 2 sama 4? Apakah 8 ini lebih dari 2 sama 4? Apakah 8 ini kurang dari 2 sama 4? Jadi diagram panah yang cocok adalah kelipatan ya. Kelipatan 2 itu ya awalnya tambah-tambah 2, 2, 4, 6, 8, 10. Kelipatan 4 itu 4, 8, terus 12, dan seterusnya. Kalau kelipatan 3 itu bisa 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 2 tadi ada ya. Kelipatan 2 ada tadi 2, 4, 6, 8, 10. Maka bisa disimpulkan relasi dari diagram panah di atas adalah kelipatan. Artinya 8 itu kan kelipatan dari 2. Iya, ada 8 di sini. 4 itu juga kelipatan dari mana tadi? 4 itu kelipatan dari 8 juga ya. 8 kelipatan dari 4, maaf. Terus ada 3. Ada 3 sama berapa tadi? 9. 9 itu adalah kelipatan dari 3. Yang 14, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan base A, B, C, D. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Pembahasan. Korespondensi
satu-satu. Artinya apa? Fungsi yang memetakan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B, atau sebaliknya. Arti sebaliknya itu ya fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan B tepat dengan satu anggota di himpunan A. Sebaliknya gitu ya. Oke. Arti dari korespondensi satu-satu kalau Ibu buat dalam diagram panah. Ini contohnya 1, 2, 3, 4. Kalau himpunan B itu anggotanya A, B, C, D, artinya setiap satu anggota di himpunan A itu cuma memiliki satu anggota di B. Begitupun B, setiap anggota yang ada di B mempunyai satu pasangan di A. Contohnya seperti ini. Jadi semuanya punya pasangan satu atau seperti ini. Jadi nggak ada yang punya. Ini korespondensi satu-satu ya. Nah, begini. Oh, oke, begitu. Ini artinya korespondensi satu-satu. Di A itu pasangannya cuma satu, di B. Begitupun B. Mereka masing-masing setia punya satu pasangan gitu. Oke. Kalau korespondensi satu-satu, syaratnya NA itu sama dengan NB. Artinya banyaknya anggota di himpunan A akan sama banyaknya dengan anggota himpunan B. Di sini kan A-nya 1, 2, 3, 4. Maka NA, banyaknya anggota dari A itu adalah 4. Kemudian yang kedua, B. Himpunan B itu anggotanya A, B, C, D. Maka NB, anggotanya juga 4. Maka disimpulkan NA-nya 4, NB-nya 4. Bagaimana untuk menyelesaikan soal tentang korespondensi satu-satu? Rumus. Rumus korespondensi satu-satu adalah N faktorial. Artinya N dikali N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, sampai nanti N kurang 4. Tuh, sampai terakhir. Maka di sini N faktorial berarti 4 faktorial. Di sini nanti 4 dikali 3, ya kalau 4 faktorial berarti untuk membuat 4 faktorial itu kita mengalihkan dari 4, kemudian turun ke 3, turun lagi ke 2, berkurang ya. Jadi setiap perkalian itu bilangan sebelumnya ke bilangan berikutnya itu berkurang 1, 4
dikali 3 kan berarti 4 dikurang 1, 3. Berarti 3 dikurang 1 lagi jadi 2. 2 dikurang 1 itu menjadi 1. Gitu. Maka 4 faktorial sama dengan 4 kali 3. Di sini 12 kali 2, 4. 4 faktorial hasilnya 24. Maka bisa disimpulkan bahwa korespondensi satu-satu dari himpunan di atas adalah 24 ya. Nomor 15. Pasangan berurutan berikut yang bukan merupakan pemetaan atau fungsi dari himpunan A, yaitu A, B, C, ke himpunan B 1,2, yang bukan merupakan pemetaan atau fungsi dari A ke B. Berarti untuk hal yang seperti ini, kita buat dulu kemungkinan pemetaannya. Yang pertama tadi, himpunan A itu anggotanya A, B, C. Himpunan B itu anggotanya 1 sama 2. Berarti yang pertama banget nih, kemungkinan yang pertama. A, B, C. Kita petakan terhadap 1 sama 2. Maka bisa jadi A,1, nggak boleh berulang ya, A,1, terus bisa juga ke B,2, dan bisa ke C,1, misalnya ya, C,1. Atau yang kedua A,1, terus B,1, dan C,1 itu juga bisa. Lanjut A,2, kemudian B,2, C,3. Artinya, kalau untuk fungsi atau pemetaan, anggota pertamanya kita nggak boleh nulisin lebih dari sekali. Kalau misalnya anggota keduanya ya nggak masalah ya. Begitu. Oke, seterusnya ya. Artinya kalau tadi fungsi itu tidak boleh kita menuliskan anggota pertamanya itu lebih dari 2 kali. Kita lihat aja di sini A,1, B,2, C,1. Ini anggota pertamanya 1, 1, 1, masing-masing dituliskan sekali. Ini anggota pertamanya masing-masing juga dituliskan sekali. Anggota pertamanya juga masing-masing dituliskan sekali. Nah, di sini kan tadi ada A-nya 1 kali, B 1 kali, tapi C-nya 2 kali. Maka udah jelas ya yang bukan fungsi adalah yang D. Kalau mau diuraikan satu-satu juga bisa untuk membuktikannya seperti ini.